اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahi allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur mari kita haturkan kehadirat Allah SWT yang membangunkan kita pagi ini dalam kondisi sehat dan diberikan kita kemudahan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insyaallah kita lanjutkan dengan dzikir mengingat Allah. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnahnya. Kita lanjutkan pembahasan kita di Al-Hikam sampai di pasal ke-16. Di pasal sebelumnya, pasal 15, kita sudah membahas tentang tabir, di mana dinyatakan di antara bukti yang menunjukkan kekuasaan Allah itu menghalangi, membuat tabir kita dengan tabir yang tidak ada. Tabirnya tidak ada, tapi Allah itu tidak nampak. Maka kemudian di pasal 16 itu Syekh Ibnu Athaillah mengatakan kaifa yutasawwaru, bagaimana bisa dibayangkan an yahjubahu syai'un, ada sesuatu yang menghijab, menghalangi, wa huwal ladzi adhara kulli syai', dan sementara Allah itu yang menampakkan segala sesuatu. Jadi kemarin kita kan dikatakan bahwa di antara bukti kekuasaan Allah itu Allah menghijab dirinya dengan sesuatu yang tidak ada wujudnya. Maka kemudian ada yang mengatakan ya kita dihijab dengan, misalnya karena kita ada jarak, ada benda-benda langit, ada apa begitu ya. Maka ini kemudian dikatakan yang menampakkan sesuatu yang kemudian ini bisa menjadi tampak itu kan Allah, gitu kan. Semua benda di depan kita yang kita lihat itu yang menampakkan siapa? Ya Allah. Kenapa kita bisa tampak benda-benda itu? Nah, kalau kemudian kita bicara secara ilmiahnya kan teorinya karena benda-benda itu memantulkan cahaya gitu ya. Mata kita menangkap cahaya dari benda-benda itu. Bagaimana kalau cahaya itu diambil oleh Allah? Karena kita tidak bisa melihatnya gitu. Jadi yang membuat tampak segala sesuatu itu Allah. Kalau Allah yang menampakkan sesuatu, kok bisa-bisanya Allah tidak tampak? Nah, kan gitu. Itu yang harus kemudian kita pahami itu. Sehingga sebenarnya yang menghijab itu sesuatu itu atau tidak? Tidak. Ya memang Allah menghijab aja sudah. Kita tidak bisa melihat Allah. Tetapi kita harus meyakini. Dari mana kita meyakini? Ya dari sesuatu yang tampak tadi. Kita meyakini dari sesuatu yang kita lihat. Memang kita punya keterbatasan. Nah itu yang kemudian kita sadari, bahwa kita punya keterbatasan. Sesuatu yang harusnya tampak semua juga ketika misalnya terhalangi, kita tidak tampak kan gitu. Kalau kita kemarin menganalogikan, di belakang tembok ini kita sudah tidak tahu apa yang ada di sana. Itu baru terhalangi tembok. Jadi mata kita ini kan terbatas. Tapi Allah itu penglihatannya tidak terbatas. Allahu basirum bima ta'malun. Allah itu maha melihat apa yang engkau lakukan. Sementara kita ini begitu dihalangi sudah nggak kelihatan. Nah itu bedanya ini ya. Sehingga kalau kemudian kok kita tidak tampak Allah, ya itu karena memang Allah tidak menampakkan diri untuk kita.
Bisa nggak Allah menampakkan dirinya untuk kita? Bisa, kan gitu. Bisa. Hanya memang kita ini sekarang dituntut untuk meyakini berdasarkan apa yang kita lihat. Orang yang beriman itu semakin dia belajar, semakin dia melihat sekelilingnya, keimanannya semakin bertambah, semakin yakin. Tapi kalau kemudian keimanan itu dicabut, dia melihat sesuatu itu nggak ada artinya. Melihat misalnya ya pergantian siang dan malam dikatakan oleh Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam itu menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Nah, bagaimana kita bisa melihat itu, tanda-tanda itu? Penciptaan langit dan bumi ini kan kalau kemudian kita memikirkan, terus bagaimana dulu langit dan bumi ini diciptakan? Nah, Allah menerangkan di dalam Al-Quran gitu ya. Misalnya di berapa lama sih gitu, ada step-stepnya. Jadi ini pun sebenarnya kalau Allah mengatakan ketika Allah mau melakukan sesuatu tinggal kun fayakun, iya. Tapi Allah membuat yang kita kenal sebagai sunatullah, ada proses. Nah, ada proses, Pak. Tidak kalau Allah mau kan bisa mau langsung bikin bumi, bikin langit gitu kan. Tapi Allah nyatakan di dalam proses itu ada stepnya, tidak kemudian ujuk-ujuk gitu ya. Sebelum manusia diturunkan di bumi, bumi sudah disiapkan dulu untuk manusia kan gitu. Dikasih tumbuhan, kasih hewan, pokoknya dikasih infrastruktur yang cukup untuk manusia. Itu prosesnya ada, sehingga nanti kita ini kalau kemudian misalnya ya terjadinya bencana, musibah apapun, kalau kita ngomong ini di bumi ini ya, bencana alam, kita bicara bencana alam, gempa bumi, apalagi banjir, longsor, gitu ya, tsunami. Sebenarnya apa sih gitu? Ini kan proses menuju kesetimbangan bumi, Pak. Sekarang kita melogikanya, ini kan kalau kita bicara minyak bumi itu minyak berada di dalam bumi, disedot terus gitu ya. Kira-kira di bawah bumi ini terus apa yang terjadi? Kosong, kan gitu. Ketika kosong, apa yang akan terjadi? Nah, logikanya nih, ketika kosong apa yang akan terjadi? Ambles. Nah gitu ya. Inilah terjadi peristiwa gempa bumi kan gitu. Karena memang ini diambil kok gitu. Wajar saja terjadi gempa bumi. Nah, kalau kemudian yang kosong itu tadi berada di dasar laut, terjadi gempa bumi di dasar laut, otomatis air yang ada di atasnya akan goncang. Kemudian terjadi gelombang yang besar yang dikenal sebagai tsunami. Jadi itu proses semua, Pak. Tidak ujuk-ujuk bahwa tsunami tiba-tiba terjadi, gempa bumi tiba-tiba terjadi. Tidak, semua ada prosesnya. Nah, ini kalau kita ini melihat ini semua, itulah kekuasaan Allah. Semuanya ada prosesnya. Ada prosesnya. Tidak kemudian ujuk-ujuk, meskipun dikatakan bahwa idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki, sudah tinggal kun fayakun. Iya. Gitu ya. Betul, tapi semuanya proses itu ada sunatullahnya. Nah, kalau begitu, kalau kita sudah paham bahwa sunatullah ada proses, maka ketika kita ini tadi sudah paham bahwa kita ini dihijab oleh Allah dengan sesuatu yang tidak nampak, dan ini segala alam di sekitar ini yang ditampakkan oleh Allah, maka kita sudah yakin ini semua adalah
ciptaan Allah dan kita mengakui kekuasaan Allah. Maka ketika kita berdoa kepada Allah, yakin diterima apa enggak? Yakin saja. Cuma sekali lagi ada proses. Kita yakin bahwa kun fayakun terjadi, iya, tapi kun fayakunnya ada sunatullahnya. Gitu ya. Allah itu menilai proses kita, Pak, bukan hasil akhirnya. Hasil akhir itu di tangan Allah. Jadi kalau kita berdoa, ya sudah, minta saja. Tapi kapan doa itu dikabulkan, ya tunggu saja. Kita proses saja, akan sampai itu. Nah, orang biasanya ketika punya masalah, dia kesusu, gitu ya, buru-buru, pengen segera selesai, sehingga ketika kemudian kok kayaknya nggak dikabulkan, nah ini mulai keimanannya goncang. Wah, ini mana katanya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, katanya kalau mau kun fayakun, ini saya sudah minta, katanya Allah itu mengabulkan doa, saya tidak dikabul-kabulkan. Padahal itu semua proses, Pak. Karena Allah mengabulkan doa itu kan ya melihat dulu, ini kan ditata dulu ya. Ada skenarionya, ditata si A, si B, si C, sehingga sekali gerakan itu doa banyak orang terkabul. Nah, kita membayangkan enggak? Ketika doa kita dikabulkan, pasti akan berefek kepada orang lain. Benar nggak? Apapun doa kita, ketika doa kita dikabulkan, pasti akan berefek pada orang lain. Betapa hebatnya Allah itu ngatur itu semua, sehingga itu semuanya baik-baik saja. Gitu ya. Kalau misalnya kita ini katakanlah ya berkarir di sebuah perusahaan, pengen menjadi posisi di top manajemen, kita berdoa. Kalau kita berdoa dikabulkan, terus apa yang terjadi pada orang lain? Ada orang lain yang tersingkirkan, kan gitu. Jadi ini sesuatu yang Allah itu ngaturnya itu pasti baik gitu. Maka jangan kemudian menjadi orang yang egois. Orang egois itu orang yang pokoknya saya maunya begini. Padahal setiap kali kita dikabulkan doanya, pasti ada orang yang terimbas dari doa kita, baik atau buruk, gitu ya. Nah, ini yang kadang kita tidak menyadari masalah kita berdoa, sehingga ketika kemudian doa kita tidak dikabulkan, bukan itu sesuatu yang sesuatu yang kemudian kita menganggap, wah berarti Allah nggak sayang kepada kita. Enggak, Allah sayang kepada kita. Kalaupun tidak dikabulkan, itu hak prerogatif Allah. Kita tidak bisa mengatur Allah. Dan kita harus punya keyakinan tadi. Betul, idza arada syai'an ayakul lahu kun fayakun. Kalau Allah mau berkehendak, kun fayakun. Cuma kun fayakunnya ini Allah itu ada prosesnya, nata semua. Allah mengatakan di dalam surat Ar-Rahman, zas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari itu seluruh makhluk yang ada di bumi itu meminta kepada Allah. Bayangkan Pak, 24 jam itu orang ini, kita ngomong manusia, belum ngomong hewan ya. Kalau kita ngomong manusia, semuanya berdoa. Katakanlah nih, kita berdoa kepada Allah. Misalnya nih, setiap kali habis sholat kita berdoa, setiap habis sholat berdoa. Terus ini kan kita di sini, ketika kita tidur di sana, orang di belahan bumi sana gitu, misalnya ini kita ini jam segini ini pagi, Amerika sana sudah mulai sore, kan gitu. Amerika tidur, kita kerja. Terus itu orang berdoa terus 24 jam. Coba membayangkan kalau semuanya meminta semua, gimana caranya Pak? Ngaturnya, orang sekian miliar meminta kepada Allah. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah itu sibuk. Itu kira-kira begitu ya. Nah, kita ini kan
apa ya? Kadang kita diminta untuk sholat aja kita mengatakan kita sibuk. Loh, Allah jauh lebih sibuk. Allah 24 jam itu enggak tidur. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Enggak ada ceritanya itu kemudian Allah capek ngantuk tak turusik. Bagaimana kalau kemudian itu Allah tidur dulu gitu ya? Wah, ini mungkin alam sudah. Wah, enggak jelas ini ya. Enggak diatur oleh Allah. Allah enggak tidur. Allah enggak ngantuk. Nah, inilah ditunjukkan kepada kita bahwa Allah itu ada. Meskipun gaib tadi kita tidak mampu melihatnya, kita dihijab gitu ya. Yang menghijab bukan makhluk-makhluk ini. Memang Allah menghijab dengan sesuatu yang tidak ada wujudnya. Ya kalau kemudian kita mengatakan, oh ini karena kita ini terhalang oleh langit gitu. Karena Allah itu ada di atas langit ketujuh. Ya enggak juga begitu gitu. Ya memang tidak ada gitu. Nanti pun kita misalnya bisa naik langit ketujuh, apakah kemudian bisa melihat Allah? Ya karena Allah menghijab dirinya, ya nggak bisa juga. Jadi bukan sesuatu yang diciptakan Allah, karena yang menampakkan sesuatu itu Allah. Kalau Allah mau menampakkan sesuatu kan gampang, gitu ya. Menampakkan dirinya harusnya mudah, betul nggak? Cuma ini memang sudah Allah membatasi kita supaya kita ini belajar dari apa yang diciptakan Allah. Apa yang diciptakan Allah itu menunjukkan bukti kekuasaan Allah. Jadi keimanan seseorang itu harusnya semakin bertambah ketika dia semakin banyak melihat kejadian di alam ini. Kalau kita kok masih belum bisa mengambil pelajaran dari setiap kejadian di alam ini, nah ini harus kita terus melatih diri, Pak. Ini Allah. Maka misalnya setiap ada musibah, Allah mengajarkan qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau ada musibah itu, maka ucapkanlah inna lillah, ini sesungguhnya milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan akan kembali kepada Allah. Ma asaba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada satupun kejadian di muka bumi ini ya kecuali itu semuanya sudah tercatat di dalam kitabnya Allah. Jadi semua kejadian ini sudah diatur oleh Allah skenarionya satu persatu. Bisa membayangkan nggak sih Pak bagaimana kesulitannya gitu. Kita ini maaf ya, kalaupun kita kerja, paling kan bidang kerja kita ya itu aja. Allah itu menuliskan detailnya skenario setiap, misalnya ini kita ngomong baru kita ini beberapa orang, itu kan skenario kita beda-beda Pak. Ini hari ini kumpul di sini, ya toh. Begitu nanti habis ini, nah ini sudah skenario beda-beda dan itu dicatat oleh Allah, itu skenarionya masing-masing. Rumit nggak? Wah kalau kita mikir sudah rumit sekali, nggak mampu kita untuk sampai ke sana. Maka ini yang harusnya kita semakin paham bahwa setiap kejadian sudah ada catatannya. Gitu. Kalau misalnya kita ini habis ini keluar dan pulang masing-masing punya catatan sendiri-sendiri, terus berapa buku yang dibuat oleh Allah? Wah, banyak sekali. Nah, ini sekali lagi di dalam konsep ini, ketika Allah menampakkan sesuatu, itu adalah sebagai bagian dari ayat-ayat Allah. Hari ini ketika kita bisa melihat sesuatu, itu kan sebuah tanda kekuasaan Allah. Misalnya Pak ya, ini kalau kita yang pakai kacamata nih, kebetulan saya pakai kacamata. Kalau saya nggak pakai kacamata itu ya burem gitu ya. Melihat Pak Solikin sudah nggak jelas gitu saya. Misalnya gitu. Karena memang Allah sudah cabut salah satu kenikmatan itu. Kerasa nggak sih kalau kita itu dicabut kenikmatannya itu sedikit-sedikit gitu ya? Semakin tua itu kita ini kenikmatannya dicabut nggak?
Iya kan? Waktu masih muda itu ya segala aktivitas bisa. Makan wah semaunya gitu ya. Semakin umur wah itu kan gitu. Jadi kekuatannya kurang gitu. Makan itu kayaknya kalau ini nggak boleh, itu nggak boleh. Jadi semakin umur semakin panjang, itu sebenarnya kan nikmat semakin berkurang. Ini semua kekuasaan Allah, Pak. Dan pada akhirnya ya semua akan mati, kan gitu. Pada akhirnya semua akan mati. Meskipun kita ini, wah ini kalau ini kan kita kemudian kan punya persepsi. Mati itu karena ada malaikat pencabut nyawa. Wah, aku tak delik, sembunyi saya dari malaikat pencabut nyawa. Wah, kita bikin bunker. Meskipun kita punya bunker yang aman sekali, gitu. Wah, ditutup kencang bunkernya itu. Ya tetap saja malaikat pencabut nyawa tetap datang pada masanya. Sehebat apapun kekuasaan kita ya, tetap akan mati. Kan gitu. Meskipun kita ini jadi presiden, jadi raja gitu ya, pada saatnya akan mati. Tapi ini sehebat-hebat kita, umurnya berapa sih gitu ya? Nah, itu. Nah, ini misalnya Ratu Elizabeth itu termasuk ratu yang umurnya panjang itu. Umurnya berapa itu? 96 itu. Ya kan nggak nyampe 100 juga gitu ya. Ya segitu-gitu aja. Pada akhirnya mati gitu. Gitu. Ya kalau sudah mati apa yang ditinggalkan? Ya nggak ada. Mau bawa apa dia mati? Nah, kita semua akan mati, Pak. Maka ketika kita memahami itu semua, ada meskipun punya kekuasaan sehebat apapun mati juga gitu ya. Kita juga akan mati gitu maksudnya. Jadi ini yang harus kita pahami dari setiap kejadian di alam ini, semakin meyakinkan kita keberadaan Allah. Dan Allah itu ketika menerangkan sesuatu di dalam Al-Qur'an, nah ini fungsinya kita belajar Al-Qur'an, Pak. Meyakini Al-Qur'an sebagai kalam Allah, sebagai firman Allah itu menjadi penting. Karena kalau kemudian kita meyakini ini sebagai firman Allah, maka kita seakan-akan ada dialog dengan Allah. Oh ini loh, Allah memberikan catatan-catatan, ya. Allah memberikan penjelasan tentang bagaimana penciptaan alam, bagaimana kita mesti beribadah kepada Allah, bagaimana kita mesti meminta pertolongan kepada Allah, bagaimana kita mesti berakhlak kepada manusia, berakhlak kepada makhluk yang lainnya. Itu semua yang diterangkan di dalam Al-Quran. Nah, kalau kita sudah paham itu, maka Al-Quran itu akan menjadi pedoman ini, guidance-nya kita. Karena kita tadi sudah menyadari bahwa Allah itu ketika tidak menampakkan dirinya, bukan berarti Allah tidak ada, bukan berarti Allah tidak memberikan guidance untuk hambanya. Sudah diberikan guidance-nya. Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah, turunlah Al-Quran. Dan turunnya Al-Quran itu zaman itu kan disesuaikan dengan kondisi. Artinya ayat-ayat itu turun sesuai dengan peristiwanya, ya kan? Dan ketika Allah sudah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinukum, pada hari ini sudah sempurna agamamu, ya sudah sempurna, Pak. Ini Al-Quran sudah sempurna. Tinggal nanti kan memang perkembangannya ini kan perkembangan yang kemarin yang kita bicara tentang walladzi khalaqa Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Yang kemarin kita bahas tentang Allah itu menakdirkan sesuatu dan memberikan petunjuk. Perkembangan zaman itu kan diberikan petunjuk oleh Allah SWT. Itu. Kalau zaman dulu itu nggak ada pesawat, sekarang ada pesawat.
Zaman dulu mungkin kutub utara belum ada yang nyampe gitu mungkin ya wallahu alam gitu ya. Ya zaman sekarang sudah ada orang tinggal di kutub utara gitu. Sehingga kemudian nanti ketemu kalau di kutub utara itu kan katanya setengah tahun panas terus, maksudnya siang terus gitu ya. Kemudian setengah tahun malam terus. Wallahu alam. Ya itu kan terjadi. Orang sudah sampai di sana. Apakah kemudian kalau seperti itu Al-Quran tidak menginformasikan? Al-Quran menginformasikan itu kan secara general. Ya tinggal kita kemudian mengambil apa yang dimaksud oleh Al-Quran. Ketika Al-Quran itu mengatakan tentang bagaimana matahari dan bulan itu masing-masing beredar di garisnya, ya sudah itu akan terjadi. Sehingga dari sana kita kemudian melihat itu semua. Oh, kalau begitu ada ya digambarkan. Misalnya kalau kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi itu menggambarkan tentang guanya, di mana guanya itu kemudian kalau saya menerjemahkan itu kira-kira berarti guanya itu kan digambarkan kalau terbit kalau matahari terbit itu berada di posisi di kanan, kalau terbenam sebelah kiri. Nah, berarti dia muka pintu guanya itu menghadap mana kan gitu. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Kan kalau kita tahu oh berarti kira-kira nih guanya ini menghadap kemana. Sudah tahu. Ya tinggal nanti dicari kan gitu. Ya ini kan contoh Al-Quran itu memberikan clue-cluenya seperti itu. Sehingga ketika kita paham ternyata nih ya apa yang disampaikan Al-Quran itu ya, lama-lama kan kemudian ketemu gitu. Misalnya di dalam surat An-Najm ketika Allah menyebutkan ada api yang menyala di bawah tanah, di bawah air. Nah itu Pak, ono ya, ono api menyala di bawah air. Nah itu kan zaman dulu orang nggak ya gimana ceritanya, karena air itu kalau api kena air pasti padam, itu ya. Nah itu ketemunya kan setelah zaman sekarang mungkin juga ada ayat-ayat yang kita belum ketemu nih maksudnya apa, tapi mungkin sekian tahun ke depan itu akan bisa terbukti ya benar ya itu ya, ayatnya begini gitu loh. Nah itu semua makanya tadi ini semua ditampakkan oleh Allah. Kan tadinya gaib nih, ini barang gaib nih ketika ayat itu turun bahwa ada api di dalam air, gaib nggak? Waktu itu gaib Pak, nggak kebayang, gitu kan? Termasuk itu yang diulang-ulang misalnya ketika Allah menggambarkan ada air asin dan air tawar, ya, yang tidak bercampur. Wah itu coba. Kan kalau dipikir nggak logis juga. Bagaimana? Ini kan kalau kita ngomong muara sungai itu air tawar masuk ke air laut, itu pasti terjadi namanya air payau kan gitu ya. Ada degradasinya dari salinitas rendah ke salinitas tinggi gitu ya. Kadar air rendah ke kadar air tinggi itu ada gradasinya. Tapi ternyata ada bahkan di dasar laut itu ada sungai bawah laut yang tawar, di atasnya air laut asin. Bingung kan kita. Nah itu zaman dulu juga nggak ketemu Pak, gaib itu semua. Tapi kemudian ditampakkan oleh Allah, ada itu. Nah itu ya. Jadi ketika kita sudah semakin paham itu semua ditampakkan oleh Allah kejadian-kejadian itu, maka kita akhirnya tak memahami itu semua adalah karena kehendak Allah. Gitu. Berarti itu kekuasaan Allah. Kalau Allah mampu menjadikan sesuatu yang tadi nggak masuk akal, maka kita pun akhirnya ketika berdoa sudah tidak membatasi dengan logika.
Kenapa kita itu ketika berdoa tidak yakin? Karena terbatas oleh logika, ya kan? Kita ini kan ketika berdoa tidak yakin karena apa? Logika kita nggak nyampe. Bagaimana caranya Allah mengabulkan doa saya? Itu loh. Padahal dengan beredarnya ini tadi yang kita bicarakan tentang seluruh penampakan alam ini semua tadinya ya nggak masuk akal menurut versi manusia. Tapi Allah tunjukkan. Maka kalau kemudian kita berdoa, Pak, sudahlah, jangan mikir masuk akal nggak masuk akal, minta aja gitu. Wong nggak ada pembatasan untuk minta kok. Mau berdoa saja. Perkara caranya Allah itu biarkan Allah saja, bukan hak kita. Kita minta kepada Allah, saya pengen begini, saya pengen begitu, boleh-boleh aja. Dikabulkan atau tidak dikabulkan haknya Allah. Cara mengabulkannya bagaimana, ya itu juga haknya Allah. Sudah, minta saja. Jangan membatasi dengan logika. Ngarep bangun masjid, danane kok akeh meneh, ada mikir gitu ya. Ini dari mana? Ini kalau pakai logika ya nggak masuk akal. Ini ceritanya dari mana gitu ya. Kayaknya kita nggak dapat. Tapi kalau kita sudah paham, ketemu sendiri, nanti Allah itu memperjalankan, Pak. Bisa nggak? Ya bisa-bisa aja. Susahnya apa? Nggak ada susahnya gitu. Nah ini yang kadang kita terlalu pusing mikirin urusan teknis yang bukan urusan kita. Allah sudah mengatakan yas'aluhu man fis samawati wal ard. Memang Allah itu tempatnya meminta. Kan gitu ya. Kenapa? Ya memang Allah tempatnya meminta. Jangan kemudian kita pusing-pusing, biarkan Allah yang ngatur. Kita tinggal meminta. Sebagai hamba tinggal meminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita beribadah, hanya kepada Allah kita minta pertolongan, sudah. Ya kalau kita sudah tahu bagaimana kekuasaan Allah, kita semakin mantap dalam berdoa. Kita mantap ketika kita diperintah oleh Allah, ya datang saja. Tidak usah mikir gini ya, maksud saya, ini memang proses, Pak. Kita beribadah itu proses. Ada iming-iming di dalam setiap ibadah, ya kan? Misalnya kalau iming-iming tentang pelipat gandaan sedekah, itu kan iming-iming aja. Tentang surga, itu semua iming-iming. Dalam rangka memotivasi. Tapi kalau sudah jalan, ya insya Allah juga bukan karena iming-iming itu, ya sudah jalan-jalan aja gitu ya. Tidak kemudian nanti ngitung-ngitung. Ya tahap pertama ngitung-ngitung boleh ya. Artinya kalau kemudian pengen sedekah itu sing akeh, kenapa nanti biar dapat penggantiannya banyak. Ya ora apa-apa. Itu tahap pertama. Oh ini janji Allah kok, tidak salah juga. Tapi kan lama-lama kan Anda sudah biasa gitu, nggak mikir lagi. Nah, kemudian setiap kali Anda sedekah terus di print out gitu ya. Wah, jenengan punya akuntansinya sendiri, pembukuannya gitu. Engkau pas ngitung, aku ki wis oleh semene mau belum gitu ya. Repot itu hidup kita gitu ya. Ya sudah, lama-lama kan sudah. Biarkan aja lah, Allah nanti ngasih ganti apa gitu. Oke, gitu dulu. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.